Selamat datang di channel Sinau Sejarah Sesarengan, tempatnya belajar sejarah dengan santuy dan penuh ketenangan. Masih ingat dengan cerita si Pitung dari Betawi? Iya, dia adalah jagoan Betawi yang jago bela diri dan juga jago mempecundangi company. Kali ini kita tidak akan membahas tentang si Pitung ya, tapi kita akan membahas tentang company. Adalah VOC atau Verenigd Oost-Indische Company yang sering disebut orang Nusantara sebagai company. VOC adalah titik sejarah yang sangat lekat dengan bangsa Indonesia. Ia merupakan perusahaan multinasional pertama, pendiri dan juga emiten pertama dalam bursa saham sejarah pertama sepanjang Amsterdam's Effectenberg. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1602 ini adalah yang terkaya dan terbesar sepanjang sejarah. Total nilai kekayaan dari VOC kurang lebih 7,9 triliun dolar Amerika. Nah, kalau dirupiahkan, kalian bisa hitung sendiri ya. Jika menggunakan perhitungan nilai perusahaan sekarang ini, itu sama saja dengan gabungan minimal 20 perusahaan besar saat ini. Nah, seperti misalkan nih, Apple, ditambah Google, ditambah kekayaannya Microsoft, masih ditambah 17 perusahaan lainnya, baru setara dengan kekayaan yang dimiliki oleh VOC. Lalu, seperti apa sejarah perusahaan yang beroperasi hampir 200 tahun ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Sejarah VOC memang punya kaitan erat dengan penjelajahan samudra atau pelayaran samudra. Kala itu, pada abad ke-16, daratan Eropa itu sedang dilanda cukup banyak perang. Di Belanda sendiri, sedang terjadi The Dutch Revolt atau Revolusi Belanda yang terjadi di Low Countries, sebutan untuk negara-negara yang ada di pesisir barat laut Eropa. Nah, kondisi ini membuat para pedagang merasa perlu untuk mencari pusat perdagangan rempah-rempah di dunia timur, yang kala itu rempah-rempah merupakan primadona. Nah, penjelajahan samudra Belanda yang pertama itu dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Nah, de Houtman bersama saudaranya Frederik de Houtman ini disebut sebagai orang yang membuka wawasan pelayaran ke Nusantara. Ia melakukan pelayaran awal yang terjadi antara tahun 1595 sampai 1597. Pelayaran yang dilakukan oleh de Houtman dan saudaranya ini membuka jalan untuk mendapatkan informasi rute pelayaran ke Nusantara. Nah, Nusantara yang dituju oleh de Houtman pada saat itu adalah wilayah Banten. Pelayaran ini diikuti oleh pelayaran Jacob van Eyck yang berhasil mencapai The Spice Island atau Kepulauan Maluku. Nah, pulang dari Maluku, van Eyck ini membawa keuntungan yang sangat besar, sekitar 400% dari perdagangan rempah-rempah yang ia lakukan. Jadi dapat rempah-rempah dari Maluku, kemudian dibawa pulang ke Belanda dan dijual dengan harga berlipat-lipat di Belanda. Nah, setelahnya semakin banyaklah itu para pelaut Belanda atau para pedagang Belanda yang datang ke Nusantara. Akibatnya apa? Terjadi persaingan. Mereka tidak lagi memperdulikan tinggi rendahnya harga. Mereka saingan untuk membeli harga rempah-rempah dengan harga yang besar. Nah, persaingan ini tidak hanya terjadi antara sesama pedagang Belanda. Semakin banyak para pedagang Belanda yang menuju Maluku, padahal di sana itu sudah ada bangsa Portugis, jadi terjadi juga persaingan dengan bangsa Portugis. Para pelaut ini kemudian terlibat dalam politik, misalnya nih ya, saat bersekutu dengan penduduk Tanah Hitu di Kepulauan Seram nih dan pulau-pulau di sekitarnya
Untuk apa mereka bersekutu? Untuk melawan Portugis yang lebih dulu tiba di Nusantara. Selain itu, mereka juga harus bersaing dengan EIC karena pada tahun 1600 Inggris sudah mendirikan EIC. Di sana terjadi persaingan antar para pedagang Belanda sendiri dan juga antar pedagang Belanda dengan pedagang Portugis dan pedagang Belanda dengan pedagang Inggris. Yang namanya melakukan penjelajahan samudra ataupun pelayaran itu ya, resikonya pasti besar. Di antaranya itu adalah biaya yang besar, penyakit, kemudian fluktuasi harga, persediaan bahan baku dan juga adanya ancaman dari bajak laut. Contohnya nih, perjalanan yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman ini, ia kembali ke Belanda dengan separuh kru kapalnya saja. Selebihnya ia meninggal, ada yang meninggal karena perampok, meninggal karena penyakit, nah seperti itu. Maka dari sini muncullah ide untuk membuat semacam kongsi dagang atau kartel yang mampu mengontrol suplai rempah serta menjamin agar perdagangan dan pelayaran bisa berjalan tanpa hambatan dan persaingan bisnis maupun bajak laut. Ini idenya Pangeran Maurits dan juga Johan van Oldenbarneveldt. Nah, mempertimbangkan beberapa hal seperti saingan dengan Portugis, saingan dengan Inggris, juga ancaman bajak laut, maka kemudian pemerintah Belanda mensponsori lahirnya VOC pada tahun 1602. VOC didirikan lewat merger 4 perusahaan dagang, yakni perusahaan dagang Brabants Company, Company van Vaart, Company van de Moucheren, dan Vers Company. Jadi VOC ini adalah persekutuan dagang ya. Oke, beberapa hak yang dimiliki VOC sebagai sebuah perusahaan, dia memiliki hak istimewa dari kerajaan Belanda, di antaranya hak monopoli perdagangan. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah dari Nusantara, dibeli lalu dijual lagi seperti lada, pala, cengkeh, dibeli dengan harga murah di sini, kemudian dijual lagi di Belanda sana dengan harga mencapai 14-17 kali lipat dari harga belinya di Nusantara. Selain itu, hak yang dimiliki VOC itu adalah hak untuk membangun atau mendirikan benteng pertahanan untuk mendukung kedudukan mereka ya. Kemudian mereka boleh memiliki tentara sendiri, boleh mencetak dan mengeluarkan serta mengedarkan mata uang sendiri. Kemudian mereka juga berhak mengadakan perjanjian dengan penguasa-penguasa setempat di Nusantara maupun di Asia. Mereka juga berhak menyatakan perang atau damai. Kemudian mereka juga berhak memungut pajak ya. Nah, kemudian selain itu mereka juga mempunyai hak menduduki wilayah di luar kerajaan Belanda. Selanjutnya, dari semua hak-hak yang dimiliki oleh VOC tersebut, tak heran jika VOC itu disebut negara dalam negara. Pada tahun 1610 diperkenalkanlah posisi gubernur jenderal ya. Gubernur jenderal yang pernah menjadi gubernur jenderal VOC di Nusantara itu antara tahun 1610 sampai 1799 itu kurang lebih ada 30 orang. Di antaranya yang pertama ada Peter Booth, kemudian Gerard Rennick, dan yang terakhir itu ada Van Overstraeten. Nah, 30 gubernur jenderal ini kita akan bahas beberapa saja yang dianggap cukup berpengaruh. Di antaranya Peter Booth. Nah, Peter Booth ini adalah gubernur jenderal VOC pertama di Nusantara. Dia dikatakan sebagai pionir monopoli, peletak dasar monopoli di Nusantara. Kemudian yang kedua ada J.P. Koen. Nah, J.P. Koen ini pada masa pemerintahannya VOC semakin kuat. Nah, jadi ambisinya itu adalah menguasai Asia secara politik dan ekonomi.
Awalnya pangkalan dagang VOC itu kan di Ambon. Lalu pada 30 Mei tahun 1619, berbekal 19 kapal, ia menyerang Jayakarta dan berhasil mengalahkan Banten. Kemudian merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Dia mendirikan benteng di sana dan menjadikan Batavia sebagai headquarter VOC. Dia mendirikan mendirikan kantor dagang itu di muara Sungai Ciliwung ya. Di Batavia ini lebih dulu itu EIC mendirikan kantor dagang ya. Jadi terjadi persaingan antara EIC dan juga VOC. Bahkan mereka berhasil mengusir Inggris dari Batavia. Setelahnya itu JP Kuhn juga merubah semua tanaman di Kepulauan Banda diganti menjadi komoditas yang paling laku di Eropa pada saat itu, yakni cengkeh dan pala. Kemudian cengkeh dan pala ini diekspor yang membuat VOC semakin berkembang dan semakin bertambah kekayaannya. Gubernur Jenderal selanjutnya itu ada Antonio van Diemen, kemudian ada Wan Matsuyker, kemudian ada Cornelis Pilman. Nah, pada masa Cornelis Pilman ini terjadi pemberontakan Sultan Hasanuddin dari Makassar ya. Ada pemberontakan Trunojoyo dan juga pemberontakan yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Dalam melaksanakan pemerintahannya, VOC itu menggunakan sistem indirect rule ya, atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan memanfaatkan sistem feodalisme yang ada di Nusantara pada saat itu. Sistem feodalisme itu yang paling atas itu biasanya strukturnya ada raja, di bawahnya ada bangsawan, di bawahnya bupati, kemudian bawahnya lagi kepala rakyat, dan paling bawah itu ada rakyat. Jadi VOC menggunakan sistem ini, yang paling utama manfaatnya itu untuk menarik pajak ya. Nah, dia menarik pajak lewat para raja dan juga para bupati. Karena itu VOC selalu campur tangan mengenai urusan intern kerajaan, misal tentang pergantian raja dan juga pergantian bupati. Begini strukturnya. Yang paling atas itu ada gubernur jenderal dari VOC. Kemudian ada Dewan India, gubernur daerah, di bawahnya ada residen, kemudian asisten residen, dan yang paling bawah ada raja dan bupati. Walaupun sistem birokrasi di Nusantaranya itu sudah jelas seperti ini, di paling atas itu ada pemegang kekuasaan tertinggi gubernur jenderal, tapi kontrol tetap dipegang oleh Hiren 17 atau Dewan 17, sebuah dewan pemegang saham yang anggotanya terdiri dari 17 orang. Mereka berkedudukan di Belanda. Ini orang-orang yang ibaratnya memiliki saham-saham di perusahaan VOC. VOC bisa berkembang dengan sangat pesat dan menjadi perusahaan terbesar sepanjang sejarah. Itu tentunya mempunyai sistem atau mempunyai aturan dalam perdagangannya. Nah, aturan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC dalam menjalankan politik kekuasaan, terutama hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara itu, VOC yang pertama melakukan langkah merebut pelabuhan-pelabuhan atau wilayah dari penguasa setempat. Nah, dari situ ia kemudian menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Kemudian selain itu melakukan monopoli. Nah, aturan monopoli perdagangannya yang pertama itu ada verplique levranti atau penyerahan wajib hasil bumi. Nah, masyarakat Indonesia itu wajib menjual hasil buminya kepada VOC. Tentunya penentu harganya itu adalah VOC, bukan petaninya ya. Hal kedua yang dilakukan oleh VOC itu menerapkan kontingen atau kewajiban bayar pajak berupa hasil bumi. Nah, yang ketiga, mereka menentukan area dan jumlah tanaman
yang wajib ditanam oleh petani. Tanamannya ditentukan, area yang harus ditanami itu juga ditentukan oleh VOC. Kemudian mereka menerapkan aturan ekstirpasi, atau jika merasa petani itu menanam pohon rempah-rempah itu berlebihan, mereka berhak menebangnya agar tidak terjadi surplus ketika panen. Kemudian mereka juga melakukan pengawasan. Nah, pengawasan atau sering disebut juga pelayaran hongi ya. Nah, pelayaran hongi ini yang digunakan itu adalah armada kora-kora atau perahu kora-kora yang dipersenjatai. Mereka melakukan pelayaran keliling yang dilakukan oleh para prajurit Belanda. Untuk apa? Untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran atas aturan yang dibuat oleh VOC. Misalkan nih, petani nggak puas dengan harga yang ditetapkan oleh VOC. Mereka diam-diam menjual hasil rempah-rempahnya itu kepada pedagang Arab, pedagang Cina, pedagang Portugis, atau pedagang Inggris. Nah, menghindari hal-hal tersebut dilakukanlah pelayaran hongi. Selain hak-hak yang dimiliki oleh VOC serta aturan monopoli yang diterapkan oleh VOC sebagai penyebab melesatnya perkembangan perusahaan ini, pada tahun 1620, Kepulauan Banda itu hampir seluruhnya tanaman rempah-rempahnya itu diganti menjadi cengkeh dan pala. Akibatnya VOC semakin berjaya. Tahun 1669, VOC jadi perusahaan terkaya sepanjang. Tercatat VOC memiliki 150 perahu dagang, kemudian 40 kapal perang, kemudian 50.000 pekerja, 10.000 tentara, bahkan pembagian dividen antara para pemegang sahamnya atau hearing 70-nya itu mencapai 40%. Wow, besar sekali ya pada saat itu. Tercatat VOC itu kerap sekali konflik dengan EIC atau Inggris. Hubungan terus-menerus memburuk antara kedua perusahaan dagang ini ya, apalagi setelah terjadi pembantaian di Ambon tahun 1623 terhadap para pegawai EIC. Nah, persaingan ini juga memuncak dalam Anglo-Dutch War tahun 1652 sampai 1784 yang terbagi menjadi 4 tahap, di mana setelah Anglo-Dutch War ini, kemudian VOC berangsur-angsur mengalami krisis finansial. Nah, kemudian VOC mengalami beberapa hal yang menyebabkan kemundurannya. Di antaranya bisa kita lihat ada korupsi. Nah, korupsi di antara para pegawai VOC sendiri itu, terutama di kalangan para petinggi VOC itu. Yang kedua, terjadi perdagangan gelap antara para pegawai VOC dengan para pedagang di luar VOC. Misalkan nih, pegawai VOC menjual hasil dagangannya ke EIC atau ke saudagar Arab, ke saudagar Cina. Nah, itu dinamakan sebagai perdagangan gelap. Kemudian anggaran pegawai VOC itu sangat besar. Terutama itu pegawai-pegawai yang non-inlander ya. Untuk pegawai yang inlander tetap kecil gajinya. Kemudian biaya perang. Nah, sejumlah peperangan yang dialami oleh VOC, baik dari dalam Nusantara seperti perlawanan Hasanuddin, kemudian perlawanan Trunojoyo, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, itu memakan biaya yang besar. Bahkan perang yang terjadi di negeri Belanda sendiri sana itu menyebabkan VOC atau kerajaan Belanda itu menanggung hutang yang sangat besar. Persaingan dengan kongsi dagang lain ini bisa EIC ya. Kemudian pemasukan kecil dan utang menumpuk karena perang tadi. Liberalisme juga mempengaruhi runtuhnya VOC. Kemudian pembagian bonus atau pembagian dividen pada pemegang saham.
Selain itu, perubahan peta politik dan ekonomi di kawasan Asia, upaya invasi yang tiada habis-habisnya menyebabkan VOC itu lama-lama menjadi lemah. Apalagi di Belanda sedang terjadi peperangan dengan Perancis. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan ya. Seluruh kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Atau dengan kata lain, warisan VOC itu dilungsurkan ke Belanda. Apa saja yang diwariskan? Yang diwariskan ada kantor dagang, ada gudang, ada benteng, ada kapal, ada daerah kekuasaan, dan juga ada hutang yang mencapai 136 juta gulden. Besar sekali ya utang VOC ini. Nah, VOC itu mengalami krisis dana pada saat benua Eropa sedang berlangsung perang koalisi tahun 1792 sampai 1797. Nah, Perancis di bawah Napoleon Bonaparte dapat mengalahkan Austria, Rusia, Inggris, Spanyol, kemudian juga Belanda. Nah, setelah itu, Belanda diambil alih oleh Perancis. Bentuk pemerintahan kerajaan pun diubah ke dalam bentuk republik dengan nama Bataafs Republik atau Republik Bataaf. Nah, kemudian pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia. Setelah VOC bubar, maka lahirlah pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Ini bukan lagi VOC ya. Walaupun sudah dibubarkan, VOC itu akan tetap dikenang sebagai perusahaan besar yang mampu mengeruk kekayaan alam Nusantara secara maksimal. Bahkan nih sebutan company yang kerap disematkan oleh orang-orang Nusantara pada penjajah Belanda, walaupun bukan VOC, itu berasal dari nama VOC itu sendiri, Verenigd Oost-Indische Compagnie, karena terlalu panjang menggunakan bahasanya bukan bahasa Nusantara. Akhirnya penduduk Nusantara itu terbiasa mengambil buntutnya saja, mengambil belakangnya saja, company, mengistilahkan penjajah sebagai company. Nah, bagaimana menurut kalian sejarah perkembangan VOC tadi? Mulai dari latar belakang dibentuknya VOC, tujuan dibentuknya VOC, hak-hak atau sistem yang diterapkan VOC untuk mengeruk kekayaan alam di Nusantara, kemudian bagaimana ceritanya VOC mengalami kemunduran. Nah, itu kalian bisa simpulkan sendiri ya. Nah, setelah kalian bisa menyimpulkan, lalu pertanyaan saya, seperti apa sejarah VOC ini harus dimaknai oleh kita sebagai bangsa Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Sertakan nama, kelas, dan absen ya, agar saya bisa memberikan nilai yang tepat untuk penilaian harian kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Cerdaslah selalu kalian sebagai generasi bangsa Indonesia agar mampu membawa Indonesia pada puncak kejayaannya di masa mendatang. Salam Jas Merah.